Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020 lalu. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 2 ayat 1 PP tersebut, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Sebelumnya, hukuman kebiri kimia di Indonesia pertama kali dijatuhkan kepada Moh Aris, 20 tahun, pemuda asal Dusun Mengalo, Desa Suko, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aris harus menjalani hukuman kebiri kimia setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak. Berdasarkan putusan pengadilan, terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak tersebut juga harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Selain itu, ia juga dikenai denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis hukuman pidana bagi predator anak tertuang dalam putusan PT Surabaya dengan nomor 695-Pitsus-2019-PT SBY tertanggal 18 Juli 2019. Dalam catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang 1 Januari hingga Juni 2020 saja telah terjadi hampir 2.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lantas apakah hukuman kebiri kimia ini bisa menjadi pertimbangan kuat kalau jumlah korbannya jauh lebih banyak? Ibu Jelis, silahkan. Betul langsung lebih? Betul gitu. Iya Mas Sama, masalahnya kan kalau di dalam pasal 4 PP nomor 70 tahun 2020 itu kan kalau pelakunya anak kan tidak dikenakan hukuman kebiri kimia. Yes. Tapi kalau yang sudah dewasa dikenakan itu. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena dia sudah bisa mikir gitu loh. Dia sudah bisa melihat dampaknya, tapi tetap melakukan. Ya kan? Yeah. Jadi kalau saya pribadi berpendapat, kalau saya memberikan hukuman mati, saya ibarat hakim, berarti saya sebagai Tuhan mengambil nyawanya. Kan yang boleh mengambil nyawanya kan hanya malaikat maut. Nah, tapi untuk ganti dia dia tetap bisa hidup tapi tidak menyelakai orang lain, dihukum kebiri itu lebih tidak mengambil hak malaikat. Lebih dia bisa hidup, dia bisa bertobat, dia bisa hidup seperti biasanya, hanya dia sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan sewajarnya seperti itu. Tapi kan kalau sudah bertobat kan seperti itu kan sudah hilang, Pak. Nah, ya betul juga sih. Kalau misalkan kita ambil salah satu penerapan hukum Islam di Arab katakanlah ya, potong tangan, hukum kisos dan sebagainya, itu kan juga memberikan efek tobat atau jera bahkan ketakutan bagi calon pelaku lain begitu. Tapi kalau untuk masalah HAM belum tentu. Bu Eko silahkan yang kekeh dengan HAM-nya. Silakan Bu Eko. Pertanyaannya bisa diulang? Bisa diulang. HAM-nya kayak gimana? Ini loh pokoknya Ibu Jelis itu setuju kalau ini harus diterapkan karena jumlah kasusnya juga banyak kan, 2.000 korban loh. Ya. Pada intinya kalau menurut pendapat saya bahwa sanksi kebiri kimia ini kalau menurut saya sih tidak mengurangi kejahatan seksual. Oke. Ya, karena kejahatan seksual itu kan banyak faktornya ya. Bisa karena pendidikan agamanya kurang, lingkungan, yes, dan segala macam. Jadi kalau menurut saya itu sebaiknya kalau ingin mengurangi kejahatan seksual, saya ya, dilakukan pembinaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya sempat jadi tanggung jawab dari pemerintah, orang tua, guru dan masyarakat. Saya sempat menemukan satu artikel juga yang menyebutkan bahwa pada saat aturan diundangkan atau dijadikan hukum di satu negara gitu kan, entah warganya tahu atau tidak, dianggap tahu semuanya. Berarti kalau misalkan tadi sempat di awal-awal kita ngomong
komunikasi atau informasinya kurang masif, berarti tidak dibenarkan dong. Anda tahu atau tidak hukumnya, kalau udah melakukan seperti itu, harus tetap dihukum. Betul. Memang aturannya seperti itu. Yes. Tahu atau tidak tahu, sanksi suatu tindak pidana, ya itu harus dijalankan. Permasalahannya kita harus benar-benar memahami apakah sanksi pidana kebiri ini memang pantas diterapkan terhadap orang yang melakukan tersebut. Ini memang tugasnya dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara ya pembela. Kalau pembela pastinya tidak setuju. Yeah. Kalau menurut saya secara hukum juga yang seperti yang saya sampaikan, Yeah, baik. Pidana pokok tadi sudah dijatuhkan, menurut saya sudah nggak bisa lagi itu dijatuhkan, karena nggak jelas itu termasuk pidana pokok atau pidana tambahan. Gitu. Oke, baik. Kita udah di ujung acara juga. Mungkin dari Ibu Jelis yang kondisi untuk hukumnya di sini tetap kekeh ini bisa diterapkan begitu ya, Bu ya. Saya suka sekali semangat beliau. Bu Jelis gimana, Bu? Untuk mengedukasi masyarakat lah. Oke, ini tetap pro dan kontra atau akankah ada ujungnya, Bu Jelis? Harus ada ujungnya. Harus ada ujungnya. Hukum itu tujuannya itu memberikan efek jerah kepada pelanggar hukum. Yes. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Siapa yang membutuhkan keadilan? Tentunya korban. Baik. Nah, bagaimana cara mengatasi hukuman ini? Berat ringannya itu yang menentukan nanti adalah hakim. Apakah orang yang harus dihukum mati itu diganti kebiri saja? Iya. Dengan tidak melanggar HAM, kenapa tidak mengambil nyawanya? Diharapkan dengan kebiri orang ini bisa bertaubat, bisa tetap menjalankan aktivitasnya, kemudian dia bisa memperbaiki kelakuannya dan mungkin bisa memberikan contoh ke yang lainnya untuk jangan melakukan hal ini karena efeknya seperti ini. Itu kalau dari saya seperti itu. Terakhir dari Ibu Eko. Kalau permasalahannya memang terhadap kejahatan seksual yang luar biasa, yang misalnya membawa korban sampai meninggal dunia, bisa jadi dijatuhi hukuman mati. Saya setuju dengan Bu Jelis. Baik. Ganti kebiri kimia, saya setuju kalau yang untuk itu. Oke, baik. Itu dia. Sudah kita ketemu peak atau puncak dari pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih Bu Eko, terima kasih Bu Jelis ya. Ketemu lagi di Tanya Jelas berikutnya. Jangan lupa subscribe channelnya. Dan kalau misalkan Anda punya case hukum yang ingin Anda ajukan atau Anda ingin tanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya Amal Bastian, tutup acara. Sampai jumpa.